Tanpa menggunakan statistik yang digabung dari sebagai suatu matematika ini 11 S24027. Kali ini saya akan mempresentasikan praktikum ketujuh, yaitu tentang pemrograman Java App Expansion Gathering. Oke, dengan deskripsi pemrograman ini, kita diminta untuk program ini merupakan implementasi sederhana dari aplikasi To-Do yang berbasis Java dengan program memanfaatkan konsep Object-Oriented Programming atau OOP dengan interface, class, dan expansion handling. Dengan tujuannya adalah untuk mengelola seluruh tugas output dengan validasi input dan penyimpanan dalam repository. Kita masuk ke entity-nya. Yang pertama itu kelas To-Do Java. Kelas ini mengimplementasikan entitas To-Do dengan atribut ID, title, dan description. Nah, di sini konstruktor yang digunakan untuk instansinya itu berupa objek To-Do. Terus getter dan setter yang digunakan untuk mengakses dan memodifikasi data. Terus override dari string ini untuk menampilkan data To-Do dalam format string. Terus kita masuk ke kelas valid input expression atau kelas expression Java-nya. Nah, kelas ini merupakan custom expansion yang berluas kelas expansion bawaan Java yang digunakan untuk menangani kesalahan input yang tidak valid dan membantu menjaga validasi data agar program tidak crash secara tiba-tiba, memberikan pesan kesalahan yang spesifik kepada pengguna. Oke, masuk ke interface To-Do repository Java. Dalam interface ini mendefinisikan kontrak dasar untuk pengelolaan data To-Do dan metode yang umumnya ada add To-Do, get out To-Dos, get To-Do by ID atau integer ID dengan kelas yang mengimplementasikan interface ini harus menyediakan logika convert dari metode tersebut. Terus yang selanjutnya kelas To-Do repository Java. Kelas ini mengimplementasikan interface ID To-Do repository yang menyimpan daftar To-Do yang menggunakan struktur database dan menyediakan fungsi untuk menambah, menampilkan, dan menghapus To-Do. Melakukan validasi menggunakan valid input expression yang tadi untuk mencegah input yang salah. Nah, cara kerja pemrograman ini yaitu penggunaan dan mengembangkan To-Do baru. Yang kedua, validasi yang dilakukan jika input tidak valid, dilempar ke valid input expression. Jika valid, data disimpan ke repository. Yang keempat, penggunaan dapat melihat semua To-Do atau menghapus To-Do berdasarkan ID. Yang kelima, program berjalan tanpa henti, berarti meskipun ada input salah atau error handling. Nah, di sini tadi ada yang masih kurang, yaitu di dalam kelasnya masih ada beberapa area. Di sini masih saya menjelaskan tentang kelas UTL yang dari input itu Java, service-nya juga ID to service dan to service. Saya jelasin di sini ya. Kalau misalnya di situ berupa lapisan berisi logika yang bisnis sama aplikasi yang akan menghubung antara repository yang ini atau data layer dan view yang view to do Java. Nah, biasanya yang digunakan untuk memproses data melakukan validasi untuk mengatur eksekusi program. Nah, dia akan mengatur kalau waktu eksekusi program yang ada di ID dulu service dan to service. Nah, yang selanjutnya itu ada berupa util atau fungsi pendukung umum ini
adalah kumpulan fungsi bantu atau hardware parsial yang tidak tergantung pada logika bisnis tertentu. Biasanya bersifat stateless atau tidak menyimpan data dan biasa digunakan di mana saja dalam aplikasi. Biasanya ini adalah berupa kumpulan fungsi atau hardware function yang tidak tergantung pada logika. Dia selalu ada. Oh, bisa kayak sebelumnya juga application versi 1, versi 2, versi 3 tetap selalu ada kayak apa ini harus ada setiap apapun dan manapun aplikasi tersebut yang ada karena dia sebuah fungsi untuk membantu kumpulan fungsi yang sangat dekat. Kalau ada dia tidak bisa menjalankan aplikasi activity, execution, repository, service. Nah, yang selanjutnya ini view. Nah, view itu berupa tampilan atau antarmuka pengguna. View adalah bagian yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Opsi ini untuk menampilkan data untuk menerima input. Biasanya ada yang menerima input. Nah, misalnya kalau kita fungsinya itu fungsi itu menampilkan data pengguna, mengambil input dari pengguna, dan mengambil fungsi dan diskripsi untuk memproses data. Nah, oke, selanjutnya kita akan menggunakan sebuah studi kasus yang terdapat di akun ya. Nah, studi kasusnya itu kita akan mengungkapkan implementasi dengan melengkapi implementasi kurikulum pada bagian C atau aplikasi tetap dalam jangan sekalipun terjadi runtime error atau expansion. Ini kita jalan. Dua, kita akan menjalankan untuk membuktikan apakah dia bisa berjalan sesuai yang kita. Terus, 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 apa itu ya. Nah, di sini, di sini diminta untuk membuat menu yang kita pilih menu hamba buat sebutkan address dan kita misalnya kita contohkan aja kita masukkan export output itu dengan inputnya itu satu kan akan menghasilkan nanti so kalau X itu artinya keluar kalau misalnya tidak menambahkan tersebut dia akan menambahkan tambah misalnya kita tulis sedikit menjadi satu terus menambahkan judul kita tambahkan S19 discovery
Nah, daftar satu itu selesai. Nah, kemudian kita bikin uang, itu tuh kayak gitu dulu coba apa sini kita mau bahas bentuknya belum banget saya kita mikir proyek dulu sampai ya otomatis dia mau menghentikan sejak itu karena yang perlu itu ini kan ID-nya itu berupa yang ini nah yang mengganti ganti ABCD oke terus kita coba dengan sesuatu sini kita mau cari ya kata kunci itu coba ya, kontak nah ada muncul harus kata gitu baca kata kuncinya saya kita coba mengangkat kita selain di back on view dari satu saya pedangnya hmm, saya harus dulu bersama langsung nah terhapus ya daftar ini jadi kita coba dulu ini satu oh habisnya dihapus otomatis yang nomor satu ID nomor satu ini sudah dihapus kalau kita tambahkan semua kita bisa kan kita bisa nih lanjut tuh waktu hasilnya saya juga udah mau kasih juga Eva sekian dari hasil platform jadi saya mau bersihkan dari informasi salah sekian dari terima kasih